perkataannya pasti yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah kan? Betul, lupa lagi. Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata-kata aja diatur oleh Rasulullah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau dia. Dan berkata yang paling baik adalah ya baca Quran. Kalamullah adalah perkataan yang baik. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Mohon maaf bagi ibu-ibu, bagi para wanita. Kan tentunya PR-nya, bagi saya PR-nya wanita itu banyak ngomong. Kalau nggak ngomong itu ngebul tuh mun-munnya begitu. Begitu Bu ya? Cerewet, tukang ngomel kan begitu. Secara nalurinya begitu. Justru idealnya gunakanlah, gabungkan dengan hadis. Kemampuan ibu-ibu, kemampuan wanita itu yang banyak bicara itu gabungkan dengan hadis falyaqul khairan. Berbicara yang baik, artinya gunakan dengan kata-kata dengan membaca Al-Quran. Mengulang-ulang akan semakin cepat hafal. Jangan ngomelin, bagi yang sudah nikah jangan ngomelin suaminya, kasihan suaminya. Makanya biasanya suaminya lah yang pertama memaafkan istrinya. Kenapa? Karena istrinya banyak dosa, ngomel melulu kan. Dimaafin lah papa-papa. Justru gunakan kesempatan bagi wanita yang kebanyakan bicara itu, gunakan dengan bicaranya dengan Allah. Maka salah satu penyebab wanita susah hafal Quran karena kebanyakan ngomong tanpa baca Quran. Begitu kira-kira. Lagwi itu. Dan biasanya kalau perbuatan perkataannya tidak lagwi, makanya perintah berikutnya dari Allah jadi orang beriman, walladzina hum lizzakati fa'ilu. Nah, siap-siaplah para hafidz Quran. Strengthnya atau tujuannya, cita-citanya atau targetnya itu bukan berpikir miliardernya, tapi lizzakati fa'ilu. Saya sering berkumpul dengan para pebisnis. Obrolannya pasti begitu. Omset berapa? Keuntungan berapa? Saya bilang, kenapa antum berbicara begitu saja? Terasa bangga kalau omsetnya udah miliaran. Terasa bangga luar biasa kalau untungnya udah miliaran. Ente bayar zakat enggak gitu. Orang yang miliaran banyak, tapi yang bayar zakat lebih sedikit dari itu. Orang yang punya kaya raya hartanya belum tentu bayar zakat. Tapi orang yang bayar zakat pasti dia diberikan harta oleh Allah. Kenapa diberikan harta oleh Allah? Karena perbuatan hidupnya itu tidak lagui. Sebagai insan, manusia, hamba Allah, apalagi penghafal Quran, dua pilihan hidup di dalam materi itu. Kalau nggak kaya ya cukup gitu aja. Jangan jadi orang miskin. Karena miskin itu nggak Allah ciptakan. Miskin itu penyakit manusia. Cukup atau kaya. Itu saja. Kalau nggak mau kaya ya dicukup aja. Uwais Al-Qarni disebut miskin kan oleh masyarakatnya. Salman Al-Farisi disebut miskin oleh masyarakatnya. Tapi mereka tiap harinya berinfak. Karena mereka cukup. Karena miskin itulah penyakit hati, penyakit ruh yang ringkih karena dikengkang oleh jasad ini. Sehingga kenyataannya merasa kurang. Lanjut ayat berikutnya, kalau dia sudah menunaikan zakat, tandanya sudah punya harta dia. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Suruh dijaga kemaluannya oleh Allah. Kenapa demikian? Enggak laki, enggak perempuan. Kebutuhan yang mendasar manusia diantaranya selain makan minum ya kebutuhan farjinya. Jangan diabur kemana-mana begitu. Disuruh nikah. Karena ayat berikutnya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kemaluan itu disalurkannya kepada ya pasangan yang halal. Menikahlah. Yang sudah hafal-hafal Quran, jangan nunggu nanti nikahnya. Miliarder dulu jangan, sekarang aja nikahkan oleh Pak Selamat nanti kan.
berpasang-pasangan, boleh begitu, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Saya lompat aja ayat berikutnya, nggak? Langsung lompat ke ayat berikutnya, ayat ke-7 kalau nggak salah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu adalah yang pandai menjaga amanah dan janjinya. Setiap kita sudah punya amanah tadi alam ruh, amanahnya iman. Janji kita adalah iman. Lahir ke dunia pun juga diberi amanah oleh Allah. Dan bentar lagi yang belum nikah dinikahkan. Dan harus siap punya amanah dan nikah gitu kan. Punya amanah, berjanji di situ. Karena ciri orang beriman semakin banyak amanah. Karena banyak proyek dakwahnya, banyak amas dikerjakan oleh dia, banyak janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak janji dengan orang tuanya, banyak janji dengan istrinya, banyak janji dengan anak-anaknya dan seterusnya. Dan harus mau mengambil amanah itu, karena itu tugas orang beriman. Gak sempurna kalau orang itu tidak punya amanah. Dan yang terakhir, ciri orang berimannya sebagai adab kita para penghafal Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jaga waktu-waktu sholatnya. Jaga waktu-waktu sholatnya. Jadikanlah kehidupan kita kalau ditanya apa kehidupan Anda setiap hari? Sholat. Loh, kenapa sekarang sedang di sini sedang menunggu waktu sholat? Jangan dibalik. Apa kerjaan yang umumnya sekarang kalau ditanya apa kerjaan sekarang? Saya mah bisnis. Saya mah kerja di sini, saya swasta, saya ASN. Jadi ketika dia mendengar waktu adzan, entar dulu ya Allah, karena bukan pekerjaannya. Inilah yang disebut walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jagalah waktu-waktu sholatnya. Kalau perlu hidup kita sepanjang waktunya sholat. Sehingga tadi beraktivitas di alam dunia ini hanya mengisi kekosongan waktu saja. Ya, sebagai variasi hidup dalam sholat ini. Barulah kata Allah ulaika humul warithun. Hadirin, adik-adik khususnya para penghafal Quran yang sekarang akan dilepaskan oleh pesantren, pondok pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia ini, saya hanya berharap bahwa kalian semua menjadi pengabdi-pengabdi Allah yang berbakti pada Allah, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalam-kalamullah ini. Bahwa kalamullah bukan hanya ada di otak kita. Setelah hafal ada di otak kita, turunkan ke lisan kita. Bahwa hafalnya seorang itu bukan dihafal di otak kita, tapi hafal itu di bibir kita, lengket dengan bibir. Sehingga saat membaca Al-Quran itu tidak berpikir lagi, tinggal mengalir saja. Dan setelah lengket di bibir kita, lengketkanlah dengan anggota tubuh kita. Sebagaimana ditutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang iman itu, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arka. Orang beriman itu sesuatu yang diyakini, dibenarkan oleh pikiran, oleh hatinya, diucapkan oleh lisannya, dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, walaupun tadi baru berapa 100 orang ya, semuanya luar biasa, nggak terasa ketika memulai awal membangun pesantren ini dengan Pak Slamet, luar biasa. Saya tahu dari awalnya tidak terasa 9 tahun sudah 100 sekian orang yang para penghafal Quran. Tentunya bagi Pak Slamet dan keluarga sebagai amal jariah yang akan terus dibawa ke surganya, dan bagi kita pun juga yang sebagai guru-guru, sebagai peserta juga, bahwa amal jariah jangan hanya terputus di sini, tapi teruskanlah. Kalau hari ini kita menyaksikan Pak Slamet sebagai pembinanya di sini, di tempat-tempat lain lah antum semua sebagai pembina-pembina para penghafal Quran. Karena contohlah yang terbaik dari kehidupan seseorang yang sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangannya. Buah tomat, buah putih, tamat euy. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah.
Syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Wahyu Sukmana SOC yang telah menyampaikan beragam ilmunya kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah beliau sampaikan, mulai dari keteladanan dari sosok sahabat ya, Uwais Al-Qarni, kemudian ciri-ciri orang beriman seperti itu, mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan dapat kita realisasikan. Allah mampukan kita untuk mengaplikasikannya dan Allah mampukan kita untuk memahami segala yang beliau sampaikan, sehingga bisa menjadi wasilah untuk kita semua bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dan bisa berkumpul kembali di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau tes semangatnya kembali. Ketika saya katakan kendaga insan mulia, semuanya jawab bersahabat hingga ke surga. Kendaga insan mulia. Kurang semangat. Ya. Gerakannya ya dipakai. Ya. Kendaga insan mulia, bersahabat. Masya Allah, mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita di momen penuh haru dan syukur, momen yang penuh dengan emosional, yakni penyerahan sertifikat dan plakat kepada santri putra dan santri putri angkatan kelima Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia. Sertifikat dan plakat ini bukan hanya simbol kelulusan, melainkan tanda cinta dari Kendaga Insan Mulia yang akan selalu mengingat seluruh santri yang lulus pada hari ini. Dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Haji Slamet Sukardi dan Bapak Haji Agus Susanto AMD AK agar berdiri dan menempati tempat yang telah kami sediakan untuk melakukan prosesi penyerahan sertifikat dan plakat. Bapak boleh disegar. Pak Agus boleh disegar. Dan kami mohon kepada seluruh santri yang kami panggilkan agar berjalan dengan hati terbuka. Ananda Abdul Rahim Al-Hafidh putra Bapak Labasir dan Ibu Nursina asal Buton, Sulawesi Tenggara, khatimin 30 juz. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Ananda Ayas Fatur Rahman Al-Hafidh putra Bapak Wagito Slamet dan Ibu Kartikawati asal Bandung Barat, Jawa Barat, khatimin 20 juz. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز. Ananda Adam Firjiawan Al-Hafidh putra almarhum Bapak Nanang Nurdin Syah dan Ibu Munifa Ardi asal Batam, Kepulauan Riau, khatimin 30 juz. تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Ananda Muhammad Farhan Muayyad Al-Hafidh putra Bapak Haji Slamet Sukardi dan Ibu Nuria Kaduri asal Bandung Barat, Jawa Barat, khatimin 30 juz. Ananda Purnawan Hadi Al-Hafidh putra Bapak Madni
Amin dan Ibu Maryam, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, khatimin 30 juz. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا Ananda Zulhakim Nur Al-Hafidh, putra Bapak Husein Sunda dan Ibu Umi Sionbiwi, asal Buton, Sulawesi Tenggara, khatimin 30 juz. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل Ananda Muhammad Yusuf Salam, putra Bapak Zulherman dan Ibu Revi Francisca, asal Padang, Sumatera Barat, khatimin 30 juz. Ananda Muhammad Lutfi Al-Hafidh, putra Bapak Slamet dan Ibu Yayah, asal Bandung Barat, Jawa Barat, khatimin 30 juz. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. Ananda Muhammad Tajul Arifin Al-Hafidh, putra Bapak Muhammad Jamhuri dan Ibu Ulpiah, asal Serang, Banten, khatimin 30 juz. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو Ananda بك Iqbal Mustafani Al-Hafidh, putra almarhum Bapak Ahmad dan Ibu Warni, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, khatimin 30 juz. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Ananda Marga Abdul Rahman Al-Hafidh, putra Bapak Rohman dan Ibu Rosmina, asal Sukabumi, Jawa Barat, khatimin 30 juz. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Ananda David Al-Hafidh, putra Bapak Yahya dan Ibu Tina, asal Jambi, khatimin 30 juz. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. Ananda Maulidia Salsabila Firmansyah Al-Hafidhah, putri almarhum Bapak Deni Firmansyah dan Ibu Ida Nursanti, asal Depok, Jawa Barat, khatimin 30 juz. يا حامل القرآن
Dr. Rofiah Asyah Jamil Al-Hafidhah, Putri Bapak Rubidi dan Ibu Umi Khalifah, asal Lampung, khatimin 30 juz. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح Ananda Nuryosi Husna Al-Hafidhah, Putri Bapak Semin dan Ibu Nurbaiti, asal Kepulauan Meranti Riau, khatimin 30 juz. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. Ananda Fatihatul Mazidah Qulubatul Hasanah Al-Hafidhah, Putri Bapak Ridwan dan Ibu Ni'matur Rahmah, asal Tulung Agung, Jawa Timur, khatimin 30 juz. يا حامل القرآن Ananda Rizma Nur Samsi Al-Hafidhah, Putri Bapak Emir Miftahudin dan Ibu Nina, asal Tasikmalaya, Jawa Barat, khatimin 30 juz. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Ananda Imaswatin Al-Hafidhah, Putri Bapak Endang Khairuddin dan Ibu Solihah, asal Garut, Jawa Barat, khatimin 30 juz. الذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. Ananda Nurul Fitriah Al-Hafidhah, Putri Bapak Kadi dan Ibu Sartiem, asal Trenggalek, Jawa Timur, khatimin 30 juz. يا حامل القرآن Ananda Sela Silvia, Putri Bapak Asman dan Ibu Ani, asal Bengkulu, khatimin 7 juz. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Ananda Putri Kusuma Wardani Al-Hafidhah, Putri Bapak Haji Kusairi dan Ibu Hajah Purnama, asal Tangerang, Banten, khatimin 30 juz. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك Ananda Fatimah السماوات Az-Zahra Al-Hafidhah, Putri Bapak Aden Resmawan dan Ibu Maisyarah, asal Lebak, Banten, khatimin 30 juz. حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
mengabadikan momen bersejarah ini, mari kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Pertama untuk tim Yayasan Kendaga Insan Mulia, kami mohon untuk maju ke depan. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب بالذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Baik, berikan senyum terbaik. Satu, dua, tiga. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kepada tim Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, kepada Ustaz Hanif beserta para musyrif musyrifah, kepada Ustaz Suhandi Al-Hafidz, kepada Ustaz Asep, kepada Ustazah Jihan, Ustazah Nada, Ustazah Zahra. Baik. Ya, kepada para tim pondok. Ya hamilal Quran qad khassaka ar-Rahman bil fadli wat tijan والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
القرآن Kami ucapkan terima kasih kepada tim pondok pesantren. Kami persilakan untuk duduk kembali. بالفضل والتيجان Alhamdulillah, prosesi penyerahan sertifikat dan plakat telah selesai. Kini sebagai bentuk komitmen spiritual dan tanggung jawab moral sebagai penghafal Quran, insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan pengucapan ikrar santri. والريحان يا دائم الترتيل للذكر Mohon maaf, والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران baik, mohon maaf. Sebelum itu kita masih ada sesi foto bersama. في الجمع والخلوات Kepada Ustadz Sukma وتنتشر beserta istri dipersilakan untuk maju ke depan. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا Siapa? حامل القرآن Kepada ibu, baik kepada Ustadz Nauzi dipersilakan untuk maju ke depan. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل Kepada para asatidz, ya dipersilakan. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا Cianjur, Ciamis. في الجمع Cheers. والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر الأكوان يا حامل القرآن يا حامل Baik, القرآن Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan para asatidzah. Masya Allah, Alhamdulillah. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن Baik, Alhamdulillah sesi foto bersama telah selesai. والروح Sebagai bentuk komitmen spiritual dan tanggung jawab moral sebagai penghafal Quran, insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan pengucapan ikrar santri yang akan dipimpin oleh Ustadz Hanif Muslim SPDI Al-Hafidz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan ikrar secara bersama-sama, kami dari para pembimbing
para pengasuh, para musyrif, semuanya ada beberapa kalimat yang akan kami sampaikan. Di antaranya terkhusus untuk para khotimin khotimat yang kami banggakan. Perlu kalian ketahui bahwa tema hari ini untuk acara tasyakuran ataupun pelapasan di angkatan 5 tahun 2025, yaitu berkenaan dengan qolaun. Kita sudah mendengar dari ketua panitia kita Ustaz Junardi menjelaskan begitu jelas bagaimana latar belakang qolaun yang menjadikan dasar pendidikan seorang tua ataupun orang tua yang berjuang demi anaknya agar anaknya menjadi pribadi yang soleh dengan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua takdir, atas semua ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk kalian semua. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa merasa ikhlas, bagaimana kita bisa bersabar, dan itulah yang dikatakan dengan qalbun salim. Para hatimin dan khatimat yang kami banggakan, ketika kalian dikatakan khatimin, dikatakan hafizul Quran, hamilul Quran, ahlu Quran, ketahuilah itu hanya sekedar nama, hanya sekedar label, ataupun hanya sekedar gelar di dunia. Tapi ketahuilah, jangan sampai dengan gelar-gelar tersebut, ahlu Quran, hafizul Quran, dan lain sebagainya, jangan sampai merasa hebat, merasa punya ilmu yang banyak, merasa bisa segalanya, merasa banyak berkorban, merasa terbaik dari yang terbaik, dan tentunya jangan sampai merasa sombong di antara teman-teman ataupun di antara yang lainnya. Ingatlah bahwa kemampuan itu semua melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa menghafal Al-Qur'an, kalian bisa bertilawah Al-Qur'an, kalian bisa murojaah terus dengan Al-Qur'an, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah tanpa harus merasa dirimu berjuang. Berkorbanlah tanpa merasa dirimu telah berkorban. Ketahuilah itu sangat sulit memang, tapi itulah qalbun salim. Dan perlu kalian ketahui bahwa qalbun salim tentunya qalbun yang dimiliki oleh para anbiya, qalbun yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, qalbun yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Maka dari itu, hafalan-hafalan yang kalian keluarkan, hafalan-hafalan yang kalian terus dawamkan, jadikanlah itu menjadikan wasilah agar hati kalian menjadi hati yang salim, hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan, tidak ada petunjuk yang benar, melainkan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ingin hati kalian menjadi hati yang salim adalah dengan qalbika ala qalbika litakuna minal munzirin. Bacaan-bacaan kalian, baik itu tilawahnya, baik itu murojaahnya, baik itu terus dalam rangka berinteraksi bersama Al-Quran, jadikan itu semua ala qalbika litakuna minal munzirin, masuk ke dalam hati kalian sehingga memberikan athar, memberikan bekas yang baik terhadap hati kalian dan menjadi hati yang qalbun salim. Maka dari itu,
untuk para khatimin, khatimat yang kami banggakan, sebelum kita melantunkan ikrar bersama bahwa kami selaku pembimbing, kami selaku pengasuh telah ikhlas, telah ridho dalam membimbing kalian, dalam mendampingi kalian untuk mengarungi dunia berquran, terkhusus di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia. Kami hanyalah sebagai jembatan untuk menjembatani kalian. Masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus kalian perjuangkan, rintangan-rintangan yang begitu besar akan kalian hadapi. Maka dari itu, dengan bimbingan di PPTQ Kendaga Insan Mulia ini, kalian akan menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa, yang mana kalian adalah sebagai pewasilah hidayah Al-Quran yang akan disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Dan insya Allah kita semua akan bersahabat hingga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita sama-sama berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar santri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku ridha dan ikhlas Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho dan ikhlas Allah sebagai Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Islam sebagai agamaku. Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Aku bersumpah kepada Allah yang Maha Agung. Aku bersumpah kepada Allah yang Maha Agung. Untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran. Untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran. Dan mengulang-ulang hafalan sepanjang umurku. Dan mengulang-ulang hafalan sepanjang umurku. Dan berperilaku dengan akhlak Al-Quran. Dan berperilaku dengan akhlak Al-Quran. Dan berjalan di atas petunjuk Al-Quran. Dan berjalan di atas petunjuk Al-Quran. Dan Allah sebagai saksi atas sumpahku. Dan Allah sebagai saksi atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, itu tadi telah terucap janji dari lisan-lisan yang insya Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikrar ini bukan hanya menjadi rangkaian kata yang terlafaz, tapi menjadi komitmen seumur hidup bahwa para santri angkatan kelima akan terus menjaga adab, amanah, dan Al-Quran dalam setiap langkah mereka. Karena gelar terbaik bukan hanya khatam Quran, tetapi menjadi pribadi yang hidup bersama Al-Quran. Barakallahu fikum. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan memasuki momen musafahah, yaitu sesi salaman dan pelepasan secara simbolis dari para santri angkatan kelima kepada tim Yayasan Kendaga Insan Mulia, kepada pimpinan dan para asatidzah Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, serta seluruh tamu undangan yang hadir dan panitia. Para santri akan turun dari panggung dan menyapa satu persatu sebagai bentuk permohonan maaf, rasa terima kasih, dan permohonan doa restu.
Kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin agar berkenan untuk berdiri. Saat ini para santri angkatan 5 sedang turun dari panggung untuk menyalami satu persatu orang yang telah membersamai perjalanan mereka. Ada wajah-wajah yang dulu menjemput dengan harapan, kini melepas dengan doa. Ada tangan-tangan yang dulu membimbing dengan sabar, kini menggenggam erat penuh haru. Hari ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Maka biarlah air mata menjadi saksi bahwa kita pernah bersama di jalan yang Allah ridhoi. Untuk para tim yayasan, tim pondok pesantren, dan seluruh pengajar, terima kasih atas setiap teguran yang membentuk, setiap senyuman yang menguatkan, dan setiap doa yang tak pernah terdengar, tapi pasti Allah mencatatnya. Untuk para tamu dan seluruh warga Permata, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Mari kita doakan putra-putri ini agar ilmu mereka tak hanya selesai di sini, tetapi tumbuh, memberi manfaat, dan menjadi penerang dimanapun mereka berada. Dan untuk teman-teman para santri angkatan kelima, teruslah membawa adab di setiap langkah. Jangan pernah merasa sendiri, karena doa-doa kami akan selalu menyertai. Kita pernah bersama di pondok pesantren ini, dan kenangan itu akan selalu kita jaga dengan cinta, dengan syukur, dan dengan hormat. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Selamat meluaskan sayap-sayap dakwah untuk para angkatan kelima. Insya Allah kita akan tetap terpaut dalam setiap doa-doa kita.
Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan musafah tadi kita bisa saling memaafkan. Walaupun nanti angkatan 5 sudah selesai di pondok ini, tapi mudah-mudahan doa-doa kita saling terpaut, insya Allah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk rasa cinta dan kenangan dari santri angkatan kelima, insya Allah mereka akan menyerahkan cindera mata untuk Yayasan Kendaga Insan Mulia. Penyerahan ini akan diwakili oleh Ananda David Al-Hafidh kepada Bapak Haji Slamet Soekardi selaku perwakilan dari Yayasan Kendaga Insan Mulia. Umi, mohon maaf, insya Allah akan diterima langsung oleh Umi Nuriyah Khadiri. Baik, kepada Umi, saya persilakan untuk maju. Masya Allah. Baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada Umi dan Anda David. Boleh kembali duduk. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bahwa perjuangan dan kebersamaan ini tak akan pernah hilang dari ingatan. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, mari kita lihat kembali sedikit rekaman perjalanan mulai dari awal datang. Ini awal perjalanan angkatan kelima. Awal datang, belajar bersama, hingga akhirnya dilepas pada hari ini. Inilah sekelumit kenangan yang tak akan terlupa bersama dalam suka, tawa, dan perjuangan. Sebuah cerita dari sekian banyaknya kenangan yang mungkin tak bisa diulang, tapi insya Allah akan selalu dikenang. Baik, sebelum kita menyaksikan video kaleidoskop yang telah kami siapkan, kita jargon lagi. Ya, ketika saya bilang Gendaga Insan Mulia, semuanya menjawab bersahabat hingga ke surga. Baik, Gendaga Insan Mulia, bersahabat hingga ke surga. Nah, ini sebetulnya videonya belum rampung teman-teman. Jadi nanti untuk versi yang lebih lengkapnya lagi akan tersedia di channel Gendaga Insan Mulia. Begitu. Dengan penuh haru mari kita saksikan bersama video kaleidoskop angkatan 5 Pondok Pesantren Gendaga Insan Mulia. Selamat menyimak. Jokowi jago bahasa Arab. Baik, ada sedikit kesalahan teknis ya, mohon ditunggu sebentar sambil menikmati snack yang tadi sudah dibagikan. Mangga Bapak Ibu, sudah habis. Masya Allah. Mangga Bapak Ibu silakan dinikmati. Jokowi jago bahasa Arab. Baik, selamat menyaksikan. Jokowi jago bahasa Arab. Oh Allah, you're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up on my head. You're the melody, you're the key, you're the inspiration I need. And when times get tough, I know you'll stand by me. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny. For you are the light. Sempat menghafal di Jakarta kurang lebih 1,5 tahun ya, dan alhamdulillah pada ruang takdir Allah
menghendaki saya untuk bisa menyelesaikan hafalan Quran di pondok pesantren Tahfiz Quran Kendal Desa Mulia ini. Perasaan saya ketika selesai menuturkan hafalan terakhir, tentunya bahagia sekali ya. Ya, pokoknya bahagia lah, nggak bisa berkata-kata gitu. Udah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Dzalikum Allahu rabbukum la ilaha illallah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi وما يبص من دابة آيات لقوم And you know my destiny, for you are the light. Ya, dengan semua godaan yang ada, tantangannya dari sulit menghafal tadi, tentunya membuat saya semakin kuat dan bertahan sehingga bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Alhamdulillah. And you are my light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, to be continue. Nah, ini itu baru satu ya, masih ada. This life brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave where the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habibullah, your light is gonna shine.
peace be upon ya. Rasulullah, Habiballah, I really love ya. Rasulullah, Habiballah, peace be upon ya. Rasulullah, Habiballah. Tepuk tangan, Masya Allah. Nah itu ya baru saja kita menyaksikan kembali potongan-potongan cerita yang pernah teman-teman lalui bersama. Ada momen haru yang diam-diam pernah membuat teman-teman menangis, betul? Pernah nggak nangis? Ya, pernah. Ada tawa lepas yang dulu terdengar hampir setiap hari. Ada sukacita sederhana yang sering kali lahir dari hal-hal kecil. Kalau di akhwat biasanya kita ada tukar kado ya. Iya, Masya Allah. Nah video tadi mungkin hanya cuplikan, tapi di balik itu semua ada perjuangan, pengorbanan, dan kenangan yang terlalu dalam untuk dilupakan. Untuk para santri, semoga kalian selalu ingat bahwa kalian pernah tumbuh, kita pernah tumbuh dan di tempat ini bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi pribadi yang terus belajar. Dan untuk para asatidah, para tim yayasan dan wali santri yang sekarang sedang menyaksikan secara online, semoga apa yang kita lihat tadi, cuplikan momen-momen yang sudah teman-teman lalui, itu bisa menjadi pengingat bahwa setiap lelah, setiap doa, dan setiap bimbingan sungguh sangat berarti. Dan terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah, seluruh rangkaian acara pelepasan dan tasyakur hari ini telah kita lalui bersama. Nah, sebelum kita benar-benar selesai dan meninggalkan tempat ini, mari kita abadikan momen bersama kembali dalam sesi foto bersama. Nanti akan dibagi dua menjadi sesi santri putra dan sesi santri putri bersama para tim yayasan, para asatidah dan tamu undangan. Baik, kepada para santri putra dimohon untuk
أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Kepada seluruh panitia boleh maju, yang akhwat dulu karena posisinya berdiri di sini. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Santri ikhwannya duduk di bawah. Ayo. Santri ikhwan, maaf. Panitia ikhwan. Di bawah di sini. Duduk. Tapi agak jarak. Iya. من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. Satu baris. Itu dua. زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bikin video. Oke. Ya Nabi salam alaika. Oke, kita bikin video Kendaga Insan Mulia bersahabat dengan aku surga ini. Siapa yang mau teriaknya? Are you ready? Kendaga Insan Mulia. Belum. Oke, siap? Kendaga Insan Mulia. Tinggal ke surga. Tepuk semangat. Mama. Sekali lagi. Yang mana dua-duanya? Oh, foto. Ya.